Setelah sebelumnya Raja Ginseng telah berhasil menyingkirkan orang-orang lama di kerajaannya, tidak peduli apakah itu korup atau seorang patriot sekalipun, dia tetap menghabisi mereka semua tidak pandang bulu hanya demi agar bisa menguasai kerajaan Sichuan sepenuhnya dan mengganti rezim yang baru. Sementara perang melawan suku utara terus berjalan, di dalam internal kerajaan, Dilin, sosok tegas yang kini menjadi menteri kehakiman, dia langsung mengabul-abul mengacak-acak para pejabat yang melakukan kecurangan dan mengeksekusi 25 orang yang terlibat korupsi, di mana hal itu membuat namanya menjadi sangat ditakuti. Kembali ke Shikawa yang masih di wilayah perbatasan, di sini dia mulai mendapat petunjuk tentang keberadaan Lei Hong yang berniat untuk mencari perlindungan menuju suku utara bersama para pemberontak yang mengikutinya, di mana Shikawa langsung menyiapkan pasukannya untuk menghadang Lei Hong sebelum dia sampai ke wilayah suku utara. Karena jika hal itu sampai terjadi, selain tidak bisa menuntut balas, hal itu akan menjadi kerugian besar bagi kerajaan Sichuan karena tentu saja Lei Hong akan membocorkan informasi-informasi rahasia militer dari kerajaan Sichuan agar suku utara bisa menampungnya. Tanpa menunggu apapun lagi, di tengah perjalanan Lei Hong menuju suku utara, tiba-tiba Shikawa bersama Bai Chuan dan pasukannya muncul untuk menghadang mereka sampai akhirnya geger geden pun tidak dapat dihindarkan. Di sini diperlihatkan Shikawa yang tanpa sedikit pun memberi celah kepada seseorang yang telah menghabisi gurunya. Bahkan dia berniat menghabisi Lei Hong saat itu juga. Namun belum sempat bertindak, tiba-tiba muncul burung elang milik sosok bertopeng yang menyampar Lei Hong dari atas bukit. Belum diketahui siapa sosok misterius tersebut, namun yang jelas dia berada di pihak suku utara dan berniat menyelamatkan Lei Hong dari amukan Shikawa. Di sisi lain, ketika Shikawa turun ke jurang untuk mengecek, dia tidak menemukan jasad Lei Hong yang artinya dia masih selamat dari insiden tersebut meskipun dalam kondisi terluka parah. Sampai di sini, dia hanya bisa memastikan kalau sosok misterius yang menyelamatkan Lei Hong semalam berasal dari suku utara dan memiliki kemampuan yang tidak biasa di mana dia sengaja menyelamatkan Lei Hong karena Lei Hong memiliki banyak informasi tentang seluk-beluk kerajaan Sichuan. Dan jikalau Lei Hong membocorkan semua rahasia milik kerajaan Sichuan, artinya kerajaan mereka sedang dalam bahaya. Keesokan harinya, diperlihatkan Lei Hong bersama anak buahnya yang sudah terbangun dari pingsannya dengan kondisi terikat di mana tidak berselang lama, seorang tetua dari suku utara muncul untuk melakukan ritual pembersihan sebelum Lei Hong dibawa untuk bertemu dengan pemimpin suku utara. Sementara itu di wilayah perbatasan bagian selatan agak ke kiri dikit, diperlihatkan Jenderal Ludi yang sedang memimpin pasukannya untuk menghabisi pasukan kerajaan Sichuan yang berjaga di sana. Perlu diketahui, Jenderal Ludi bisa menembus salah satu garda pertahanan milik kerajaan Sichuan secara diam-diam berkat bantuan dari Lei Hong yang memberitahu tentang detail-detail kecil kelemahan mereka. Kejadian itu pun membuat Raja Ginseng lumayan ketar-ketir dan langsung mengambil tindakan tegas dengan menyuruh Roku yang baru saja pulang dari wilayah perbatasan untuk kembali ke sana dengan memimpin pasukan yang lebih besar untuk menahan pasukan Jenderal Ludi sekaligus membentuk barisan pertahanan yang lebih kuat. Pada momen ini, Roku kemudian menyampaikan unek-uneknya kepada Raja Ginseng kalau dia berniat mengundurkan diri dari jabatannya dan menjadi warga sipil setelah perang selesai, di mana hal itu sengaja dia lakukan karena dia ingin menikahi Putri Katan yang merupakan anak dari pemimpin suku utara. Tentu saja,
Awalnya Raja Ginseng sempat mengecam niat Roku barusan mengingat dia adalah aset penting milik kerajaan Sichuan yang membawahi pasukan elit dan digadang-gadang akan menjadi jenderal hebat di masa depan. Ditambah lagi kondisi kerajaan Sichuan dan suku utara yang saat ini sedang memanas sehingga akan berakibat fatal jika semua itu terjadi. Namun karena Roku tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan bersedia menerima resiko yang akan dia dapatkan, Raja Ginseng pun akhirnya mengabulkan permintaan tersebut dengan syarat dia harus memenangkan perang dan menguasai wilayah suku utara, di mana beliau kemudian memberikan sepasang gelang kepada Roku karena bagaimanapun juga menikah membutuhkan modal untuk biaya sewa teratak, ater-ater dan yang lainnya. 臣定不辱使命，胜利平安。 Singkat cerita, Roku dan pasukannya akhirnya tiba di wilayah perbatasan dan langsung mendatangi salah seorang jenderal yang masih selamat meskipun dengan kondisi trauma berat akibat melihat rekan-rekannya yang dihabisi oleh Jenderal Ludi dan pasukannya. Di sini dia hanya berpesan kepada Roku untuk berhati-hati karena sekarang pasukan suku utara telah mendapat bantuan dari Lei Hong. Melihat pasukan di wilayah perbatasan sudah keteteran, Raja Ginseng terpaksa juga harus meminta bantuan Dilin untuk kembali ke medan perang dan menyusul Roku yang saat ini sedang membutuhkan bantuan. Meskipun sebenarnya beliau juga tidak tega menyuruh Dilin kembali ke wilayah perbatasan karena istrinya sedang dalam kondisi hamil, namun mengingat kondisi yang sedang repot, Raja Ginseng berjanji akan menjaga istrinya sampai perang berakhir. Kembali ke suku utara di mana diperlihatkan Jenderal Ludi yang sedang membawa jasad salah seorang jenderal kerajaan Sichuan ke hadapan pemimpin suku utara sebagai bukti kalau mereka telah berhasil menguasai salah satu benteng pertahanan kerajaan Sichuan. Hal itu juga dimanfaatkan oleh Lei Hong untuk mencari muka dan meminta imbalan karena secara tidak langsung dialah alasan suku utara bisa dengan mudah mendapatkan kemajuan besar dalam perang melawan kerajaan Sichuan tanpa adanya sedikit pun kendala. Atas jasanya tersebut, pemimpin suku utara akhirnya resmi mengangkat Lei Hong menjadi anggota dari suku utara. Bahkan beliau memberikan nama baru dan jabatan sebagai bangsawan Jinping, di mana mulai sekarang dia akan mengatur strategi dalam perang melawan kerajaan Sichuan. Di sini, Lei Hong lalu kembali memberitahu beberapa spot yang menjadi titik persembunyian para pasukan kerajaan Sichuan di wilayah perbatasan. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu kepada pemimpin suku utara untuk mewaspadai 3 orang dari kerajaan Sichuan yang merupakan generasi yang berbahaya, di mana ketiga orang itu tidak lain adalah Dilin, Roku, dan Shikawa. Di sisi lain, diperlihatkan Roku yang akhirnya bertemu dengan Shikawa untuk membahas pergerakan dari suku utara, di mana Shikawa lalu menunjukkan sebuah wilayah di perbatasan yang kemungkinan akan menjadi target penyerangan suku utara selanjutnya. Dan sebelum hal itu terjadi, mereka sepakat untuk membagi tugas dengan mengecoh mata-mata pasukan suku utara agar full menyerang dan melemahkan pertahanan mereka untuk nantinya Roku dan Shikawa akan langsung menyerang jantung pertahanan yang paling vital bagi suku utara. Begitu juga dengan Dilin yang sedang sibuk memperbaiki dinding perbatasan, di mana dia menyuruh pasukannya bersama dengan warga lokal untuk mengebut pekerjaan mereka mengelepot tembok sebelum suku utara benar-benar menyerang. Kabar itu pun menyebar dengan cepat ke telinga Jenderal Ludi dan seorang jenderal lain dari suku utara yang bernama Jenderal Yulin, di mana mereka mengetahui kalau Roku telah mengosongkan beberapa wilayah perbatasan untuk menghindari serangan dari suku utara. Tidak hanya itu, Roku juga mengeluarkan surat pernyataan dan berniat akan mengambil alih wilayah yang sebelumnya telah dikuasai oleh suku utara. Sampai di sini, sedikit saya jelaskan silsilah garis keturunan di suku utara, di mana ada 3 keturunan yang nantinya akan berperan besar. Pangeran pertama atau Pangeran Katan, di mana Jenderal Ludi berada di kubunya, sangat ambisius, sosok yang berniat menghabisi Putri Katan sebelumnya. Lalu Pangeran kedua yang lebih cerdas dan lebih bijaksana, di mana Jenderal Yulin berada di kubunya. Lalu yang terakhir Putri Katan yang menjadi tawanan perang dan malah di-kiu-kiu oleh akbarnya Roku.
Kembali ke cerita, di sini pemimpin suku utara lalu segera menyuruh kedua anaknya yaitu pangeran pertama dan kedua untuk membantu mengatur strategi untuk mempertahankan benteng pertahanan milik kerajaan Sichuan yang telah mereka kuasai yang berada di pinggiran. Tanpa mereka sadari, hal itu merupakan jebakan agar pasukan suku utara meninggalkan benteng pertahanan yang berada di wilayah Pai yang lebih strategis dan berada di tengah-tengah wilayah kekuasaan musuh. Malam harinya, diperlihatkan Shikawa dan beberapa pasukan sambatnya yang sedang mempersiapkan rencana untuk menyusul pasukan elit Roku yang sudah melakukan pergerakan dengan menyelinap ke benteng Pai milik suku utara di mana mereka bisa menghabisi semua penjaga di sana yang saat itu sedang teler setelah merayakan kemenangan mereka. Dengan cepat, Roku mampu mengambil alih benteng strategis milik suku utara di mana hal itu tentu saja membuat pemimpin suku utara marah-marah karena bisa-bisanya pasukan mereka terkecoh. Tapi di sisi lain, hal itu membuat Jenderal Yulin cukup takjub dengan strategi kerajaan Sichuan kali ini dan sebagai seorang jenderal yang berpengalaman dan juga seorang ahli strategi yang cerdas, Jenderal Yulin tidak ingin bertindak kemerungsung di mana hal pertama yang dia lakukan adalah memutus sumber air ke benteng Pai untuk menyulitkan pasukan milik Roku. Strategi itu pun membuat pemimpin suku utara kagum dengan pemikiran Jenderal Yulin di mana beliau kemudian memerintahkan Lei Hong dan Jenderal Ludi untuk memimpin pasukan menuju perbatasan membantu Jenderal Yulin mengambil alih benteng tersebut. Di sisi lain, Roku yang menyadari bahwa suku utara telah menutup sumber air mereka juga menyadari langkah tersebut adalah atas perintah Jenderal Yulin yang artinya sosok dari suku utara yang selama ini menyulitkan mereka adalah Jenderal Yulin. So mereka pun membuat rencana untuk mengincarnya. Kembali ke Jenderal Yulin yang sedang memikirkan strategi yang akan dimainkan oleh pasukan kerajaan Sichuan. Saat itulah dia mendapat kabar dari pasukannya yang memberitahu kalau ada orang misterius yang membantai pasukan suku utara menggunakan seragam milik pasukan suku utara sendiri. Dan sudah bisa ditebak, orang itu tidak lain adalah Shikawa di mana dia telah berhasil menyusup masuk ke camp milik Jenderal Yulin dengan menyamar sebagai anak buah Lei Hong. Intinya di sini Shikawa ingin menjebak Lei Hong di kandang suku utara dengan mengaku sebagai anak buahnya dan menghabisi Jenderal Yulin. Tapi dia terlalu meremehkan sosok Jenderal Yulin di mana sebuah kesalahan kecil ketika Shikawa memanggil Lei Hong dengan nama lamanya yang padahal Lei Hong sudah diberikan nama baru oleh pemimpin suku utara. Hal itu langsung membuat Jenderal Yulin curiga dan diperlihatkan meskipun seorang ahli strategi bekerja di balik layar, namun kemampuan bertarungnya juga tidak bisa dipandang sebelah mata dan bisa mengimbangi kemampuan Shikawa. Disinilah merasa sudah kepepet, Shikawa terpaksa menggunakan kemampuannya di awal film untuk memperlambat waktu. Tapi sayangnya dia tidak bisa menghabisi Jenderal Yulin di sana dan hanya menebas salah satu lengannya. Paling tidak untuk menghambat Jenderal Yulin dan pasukannya agar Shikawa bisa melarikan diri. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Dilin yang justru dipersulit dengan para keponakan dan keluarga para pejabat di bentengnya yang sudah mendapat pekerjaan paling tidak beresiko pun mereka masih bersikap enggan malas-malasan pekerjaan tidak selesai-selesai. Sudah berusaha mengingatkan dengan cara yang baik di mana mereka justru memaksa Dilin untuk kembali menunjukkan ketegasannya. Dan benar saja ketika Dilin sudah turun tangan, dengan entengnya dia mengeksekusi salah satu dari mereka sebagai tanda kalau situasi sedang benar-benar serius dan menyuruh mereka untuk menyelesaikan apa yang seharusnya mereka selesaikan tanpa adanya libur sama sekali.
Kembali ke suku utara di mana diperlihatkan Pangeran Katan atau pangeran pertama yang sedang mengompori Lei Hong untuk membuktikan loyalitasnya dengan menyerang dan mengambil alih benteng Pai yang sudah dikuasai oleh Roku. Namun karena benteng Pai dikenal sebagai benteng paling strategis dan hampir tidak memiliki celah untuk diserang kecuali secara terbuka, hal itu seolah membuat dirinya hanya merupakan pion mati yang dibenturkan ke sana kemari. 一旦没了本钱，一骑之胜。 Keesokan harinya, diperlihatkan Lei Hong yang memimpin ratusan ribu pasukan suku utara sudah mulai menggeruduk wilayah perbatasan untuk menyerang benteng Pai, di mana dia memaksa para tawanan perang kerajaan Sichuan untuk menjadi tameng hidup. Dengan begitu, dia berpikir Roku tidak akan berani menyerang mereka karena dia tidak ingin menyakiti orang-orangnya sendiri. 站在最前面的俘虏定不能幸免。 照这样下去，我方城池不保啊！绝不能伤害俘虏。 Tapi di sini dia melupakan sosok yang cukup penting yaitu Shikawa, di mana Shikawa bisa memiliki taktik yang sangat semut hanya dengan memanfaatkan tepung dan bubuk cabai. Dia bisa membuat bom air mata, di mana hal itu merupakan cara yang paling efektif agar tidak melukai para tawanan perang dan juga sekaligus membuyarkan pandangan musuh. Dan benar saja diperlihatkan pasukan suku utara yang kesulitan untuk melihat situasi di depan karena terhalang oleh kepulan asap. Saat itulah Roku bersama pasukannya langsung bergegas memanfaatkan hal itu untuk menyelamatkan para tahanan melalui pintu samping. Lalu setelah memastikan para tahanan tersebut selamat, Shikawa bahkan juga memancing para pemberontak yang telah berkhianat masuk ke dalam jebakan yang mereka siapkan. 主将的时间撤回。 你只管在前线杀敌，都交给我。 Dan tepat sesuai rencana, para pemberontak itu pun akhirnya masuk ke dalam sangkar jebakan yang telah dipersiapkan oleh Shikawa sebelumnya yang membuat mereka semua tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Di mana di sini, Baichuan kemudian menyuruh pasukan di sana untuk melemparkan bon cabai level 500 dan bensin sebelum akhirnya salah satu pasukan melepaskan anak panah api yang membuat para pemberontak terbakar. Di sisi lain, saat Bleduk sudah mulai agak pudar di medan perang, sudah mulai agak terlihat, Lei Hong yang melihat gerbang utama benteng Pai terbuka lebar, dia langsung maju dengan kekuatan penuhnya dan memanfaatkan keunggulan jumlah pasukan yang jauh lebih besar. Shikawa yang menyadari hal itu pun, dia tahu resiko bahwa Roku akan terlambat kembali ke dalam benteng lalu turun tangan untuk menjemputnya. Setelah Shikawa berhasil menyelamatkan Roku dan pasukannya, saat itulah bola-bola meriam akhirnya diluncurkan untuk menggempur pasukan dari suku utara yang mengejar di belakang mereka. Alhamdulillah, cara itu pun berhasil memukul mundur Lei Hong bersama pasukannya. Sampai di sini, selain Lei Hong harus kembali dengan rasa malu, karena selain gagal, mereka justru kehilangan tawanan perang mereka yang digunakan sebagai perisai hidup. Kekalahan barusan juga menjadi cambuk bagi suku utara, termasuk Jenderal Yulin yang juga merasa bersalah, tidak bisa ikut memimpin pasukannya di medan perang akibat cedera lengannya. Begitu juga dengan pangeran kedua yang menyayangkan atas keputusan kakaknya yang tiba-tiba mengutus Lei Hong. Namun di balik itu semua, Jenderal Yulin curiga ada seseorang di balik kesuksesan pasukan kerajaan Sichuan dalam strategi mereka memenangkan perang tersebut. Keesokan harinya,
Jenderal Yulin tiba-tiba mendapat tamu, yaitu sosok pria misterius yang tempo hari menyelamatkan Lei Hong, di mana ternyata beliau adalah penasihat militer suku utara yang membimbing langsung Jenderal Yulin. Dalam pertemuan ini, si penasihat militer berpesan kepada Jenderal Yulin untuk tetap waspada karena menurutnya kerajaan Sichuan menyembunyikan seorang ahli strategi yang mengontrol semuanya dan kemungkinan besar dia adalah orang yang sama yang telah menebas tangannya. 我不得不提醒你，下官谨遵军事教诲。 Singkat cerita, 2 hari kemudian, hanya dalam waktu singkat, diperlihatkan ratusan ribu pasukan suku utara yang sudah kembali untuk memadati wilayah Benteng Pai. Anehnya, mereka sama sekali tidak melakukan pergerakan. Ternyata semua itu merupakan strategi dari Jenderal Yulin yang sengaja mengepung Benteng Pai agar para pasukan kerajaan Sichuan tidak bisa kembali ke ibu kota sampai persediaan sembako mereka habis. Saat itulah pasukan suku utara akan menyerang Benteng Pai yang sedang dalam kondisi lemah. 我便可兵不血刃的。 Sadar akan situasi tersebut, Shikawa dan Roku pun langsung menghitung pasokan makanan mereka yang sayangnya hanya bisa bertahan sampai 10 hari ke depan. Artinya mereka justru terjebak di sana dan harus memikirkan sesuatu dalam batas waktu 10 hari ke depan. 困于城中。 Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Dilin yang berada di sisi lain perbatasan. Di sini dia menyayangkan tindakan Roku dan Shikawa yang dinilai ceroboh tanpa pikir panjang merebut Benteng Pai, salah satu benteng paling strategis di perbatasan sekaligus yang berada di tengah-tengah antara wilayah yang dikuasai oleh suku utara. Namun berkat hal itu juga, semua sisi perbatasan lain menjadi aman karena pihak suku utara sudah memfokuskan semua pasukannya untuk mengepung benteng tersebut sehingga dia terpaksa menyusul dengan membawa makanan sebanyak yang bisa dia bawa. 他把自己还有家族最精锐的部队陷入死穴，愚蠢至极。那边全都是北族部队，你这是去自投罗网？我是第3个笨蛋。那你还